Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Karmila, NIM 2019-112028 dari kelas 5B Pendidikan Bahasa Indonesia. Video ini merupakan salah satu tugas mata kuliah semantik yang diampu oleh yang terhormat Ibu Mardiana Sari, Magister Pendidikan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi mengenai hakikat bahasa dan sejarah semantik. Apa sih hakikat bahasa? Jadi, hakikat bahasa menurut KBBI merupakan suatu yang mendasar dari bahasa. Sedangkan menurut Sri Dalaksana dan Joko Kentojono dalam saya tahun 2014 halaman 32, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh sekelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Fungsi utama dari bahasa tersebut yaitu sebagai alat komunikasi. Selanjutnya, menurut pendapat Sayer dalam buku Muli Astuti tahun 2004 halaman 13 mengungkapkan bahwa ciri bahasa atau hakikat bahasa itu ada 12 ciri-ciri. Bahasa itu adalah sebuah sistem, artinya bahasa memiliki susunan teratur pola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna dan berfungsi. Yang kedua, bahasa itu berwujud lambang. Dikatakan berwujud lambang karena bahasa atau gabungan kata dalam bahasa terdiri atas lambang-lambang bunyi. Contohnya adalah huruf A sampai Z dalam alfabet. Yang ketiga, arbitrer, artinya bahasa tersebut dipilih secara acak tanpa alasan tetapi berdasarkan kebiasaan. Selanjutnya yang kelima yaitu bahasa itu bermakna. Kata atau marfem pada dasarnya telah memiliki makna. Selanjutnya yang keenam, bahasa bersifat konvensional. Dikatakan bahasa bersifat konvensional yaitu karena bahasa tersebut memiliki satu pandangan atau anggapan bahwa kata-kata sebagai penanda tidak memiliki hubungan intrinsik dengan objek, tetapi berdasarkan kebiasaan, kesepakatan, dan persetujuan masyarakat. Selanjutnya, bahasa itu bersifat unik. Dikatakan bahasa itu bersifat unik karena memiliki ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Selanjutnya, bahasa itu bersifat universal. Dikatakan bahasa itu bersifat universal karena meskipun unik, bahasa tetap memiliki ciri sama yang dimiliki oleh semua bahasa di dunia ini. Selanjutnya, bahasa itu bersifat produktif. Artinya bahasa itu terus menghasilkan sesuatu meskipun unsur-unsurnya terbatas. Selanjutnya yang ke-10 yaitu bahasa itu bervariasi. Dikatakan bahasa itu bervariasi karena bahasa dapat memiliki bermacam dialek, idiolek, dan juga ragam bahasa yang berbeda. Selanjutnya yang ke-11 yaitu bahasa bersifat dinamis. Dikatakan dinamis karena bahasa mampu mengikuti perkembangan zaman yang sewaktu-waktu akan berubah. Terjadinya perubahan tersebut bisa terjadi karena tataran fonologis, morfologis, sintaksis, dan juga semantik dan leksikon. Selanjutnya manusia. Bahasa itu bersifat manusiawi. Dikatakan bahasa itu bersifat manusiawi artinya bahasa tersebut hanya dimiliki manusia saja. Selanjutnya materi yang kedua yaitu sejarah semantik. Istilah semantik baru muncul pada tahun 1984 yang dikenal melalui American Philological Association atau Organisasi Filologi Amerika. Dalam sebuah artikel yang berjudul Reflected Meaning, A Point in System.
A point in systematic. Istilah semantik sudah ada sejak abad ke-17 melalui artikel The Lois Intellectual Du Language. Britt mengungkapkan istilah semantik sebagai bidang baru dalam keilmuan bahasa Perancis dan sebagai ilmu murni historis atau historical semantis. Nah, historical semantis yang berhubungan dengan unsur-unsur luar bahasa dengan perubahan makna melalui logika, psikologi, dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna. Dalam pemikiran si Reisig menjelaskan bahwa perkembangan semantik dapat dibagi menjadi 3 masa pertumbuhan. Yang pertama yaitu masa pertama, masa kedua, dan masa ketiga. Pertama, masa ini meliputi setengah abad. Nah, di dalam masa ini disebut sebagai Ullmann sebagai underground period. Masa ini dimulai dengan pernyataan Plato, yakni bunyi-bunyi bahasa secara implisit mengandung makna tertentu. Dalam bukunya yang berjudul Sibylus, Plato telah menggunakan kata semain. Kemudian, salah satu murid dari Plato yaitu Aristoteles menghaluskan metafisika tersebut dengan bukunya yang berjudul Filsafat Pertama. Menurut Aristoteles, kata adalah satuan terkecil yang mengandung makna. Nah, perkembangan pada masa pertama ini dilanjutkan oleh Reich yang mengemukakan pendapatnya tentang tata bahasa yang dibagi atas menjadi 3 bagian, yaitu etimologis, sintaksis, dan semasiologi. Selanjutnya yaitu masa kedua. Nah, di dalam masa kedua ini pada abad perkembangan kedua, semantik dikenal sebagai ilmu murni historis, yakni adanya pandangan historical semantik. Ditandai dengan munculnya karya klasik Brill pada tahun 1883. Brill mengaitkan semantik dengan unsur di luar bahasa. Brill juga membahas soal perubahan makna yang berhubungan dengan logika dan makna yang berhubungan dengan psikologi. Selanjutnya masa yang ketiga. Nah, di dalam masa ketiga ini, studi makna yang ditandai dengan munculnya karya filolog Swedia Gustav Strand pada tahun 1931 yang berjudul Meaning of Change of Meaning, with special reference to the English Strand. Filolog ini melakukan kajian makna secara empirik. Pandangan strukturalisme menurut pandangan strukturalisme de Saussure, bahasa merupakan satu sistem yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Selanjutnya, pandangan ini kemudian dijadikan sebagai titik tolak penelitian yang sangat kuat dan mempengaruhi berbagai bidang penelitian, terutama di Eropa. Pandangan semantik ini kemudian berbeda dengan pandangan sebelumnya setelah karya de Saussure ini muncul. Adapun perbedaan pandangan tersebut antara lain: yang pertama, pandangan historis mulai ditinggalkan. Yang kedua, perhatian terhadap struktur kosakata mulai ditinggalkan. Yang ketiga, semantik mulai mempengaruhi stilistika. Yang keempat, studi semantik terarah pada bahasa tertentu atau tidak bersifat umum lagi. Yang kelima, hubungan antar bahasa dan pikiran mulai dipelajari karena bahasa merupakan kekuatan yang menentukan dan mengarahkan pikiran.
Selanjutnya yang keenam yaitu semantik telah terlepas diri dari filsafat, tetapi tidak berarti filsafat tidak membantu perkembangan semantik. Baiklah, itulah materi pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya